Puji Tuhan selamanya. Shalom saudara-saudaraku di rumah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan ini, namun dari rumah kita masing-masing tidak menyurutkan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan memperingati peristiwa perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama para murid sebelum ditangkap, diadili, dan disalib. Kita juga menerima perjamuan kudus yang akan menguatkan dan membangun kehidupan iman kita. Ibadah Kamis Putih ini diberi tema Teladan Kristus. Marilah kita menyiapkan hati memasuki ibadah dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait 1. Hai mari sembah. Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih. Marilah kita menyiapkan hati untuk masuk ibadah dan dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta pemberian Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian juga atas saudara. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 169 bait 1 dan 2, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur tonggakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku berpegang selain di dalam salibmu, ku buangi dunia demi darahmu yang kudus. Saudara-saudara, kita sungguh menyadari bahwa hidup kita penuh dengan kesalahan dan dosa, yang selayaknya kita menerima hukuman. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahannya, dosa kita diampuni oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan sekarang kita dipanggil untuk hidup dalam pembaruan oleh anugerah-Nya. Injil Yohanes 13 ayat 34 adalah panggilan hidup dalam anugerah-Nya yang demikian sabdanya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula
kamu harus saling mengasihi. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita menyatakan kesiapan dan kesanggupan kita hidup dalam pembaruan dengan melaksanakan sabda Tuhan untuk hidup dalam kasih seperti yang diteladankan Kristus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 177 bait 1 dan 3. Golgota, tempat Tuhanku disalib. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kalinya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Saudara, kita bersama-sama akan menghayati anugerah Tuhan melalui perjamuan pada saat ini yang melambangkan sengsara kematian Tuhan Yesus, roti sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus, dan anggur sebagai lambang darah Tuhan Yesus. Perjamuan yang kita ikuti dalam rangka supaya agar kehidupan iman kita senantiasa dikuatkan di tengah-tengah berbagai pergumulan dalam kehidupan. Sebelum kita maju ke meja perjamuan Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu di tengah berbagai pergumulan kehidupan kami. Engkau memelihara kami semua. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima anugerah pemeliharaan-Mu melalui perjamuan kudus. Bapa, sucikan hati dan pikiran kami, agar persiapan kami ini sungguh jadi berkat, sehingga keikutsertaan kami dalam perjamuan ini sungguh jadi berkat bagi kehidupan iman kami, menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, kami nyerahkan dalam anugerah berat-Mu dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Saudara, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat yang di rumah yang menggunakan roti yang lain atau mungkin makanan yang lain, demikian juga anggur diganti dengan air putih atau yang lainnya, bisa kita gunakan untuk perjamuan. Tetapi roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan manusia. Sebelum kita makan dan minum dalam perjamuan ini, kita mengingat Tuhan Yesus yang di surga dan kita percaya bahwa Dia pasti akan melihara kehidupan iman kita. Roti yang telah dipotong-potong ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan nanti kita akan makan bersama-sama. Terimalah dan nanti kita akan makan bersama-sama. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Mari kita angkat roti yang telah kita terima. Roti yang telah dipecah-pecah ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita untuk menghayati keselamatannya. Mari kita makan bersama-sama. Silakan.
Sedangkan anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan manusia. Bagi jemaat yang ada di rumah bisa menggunakan air putih atau yang lainnya yang bisa diterima oleh semua. Anggur yang merupakan lambang darah Tuhan Kristus ini terimalah dan nanti kita akan minum bersama-sama. Terimalah dan nanti kita akan minum bersama-sama. Terimalah. Mari kita angkat bersama-sama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Mari kita minum bersama-sama. Sungguh berkat yang tak terhingga karena kita boleh merasakan pemberian dan berkat Tuhan melalui perjamuan ini yang menguatkan kehidupan iman kita menjalani kehidupan selanjutnya di tengah-tengah berbagai pergumulan terkhusus menghadapi pandemi virus corona. Dan puji Tuhan atas berkat Tuhan ini kita diberi kesempatan untuk menaikkan syukur atas berkat yang telah kita terima dengan persembahan. Ada 2 persembahan, yang pertama adalah persembahan perjamuan kudus yang akan kita kumpulkan dengan amplop biru. Bagi jemaat silakan menggunakan amplop masing-masing di rumahnya sebagai persembahan untuk perjamuan kudus kita. Dan yang kedua adalah persembahan aksi puasa Paskah dari tabung yang sudah dibagikan yang telah diisi oleh jemaat. Nanti pada saatnya kita akan mengumpulkan di tempat yang sudah disediakan, dan Bapak Ibu Saudara di rumah dikumpulkan, dan saatnya nanti ketika kita beribadah di gereja kita akan kumpulkan bersama-sama di tempat ibadah ketika kita sudah kembali beribadah bersama di gereja. Kita akan mengiring terkumpulnya persembahan kita ini dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan keempat, Ajaib Benar Anugerah. Mari kita naikkan syukur dan bersama menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu. Sungguh kami merasakan pemberian dan berkat-Mu seperti roti yang mengenyangkan, anggur yang menyegarkan. Kami Engkau kuatkan kembali tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, demikian juga Engkau beri kesempatan kami untuk bersama mempersembahkan persembahan syukur kami atas berkat yang Engkau berikan kepada kami.
persembahan oleh karena pemeliharaan firman, penembalan-Mu atas hidup kami melalui perjamuan kudus, demikian juga penghayatan kami selama masa Prapaskah dan kami mengumpulkan tabung aksi puasa Paskah. Engkau berkati agar diberkat bagi saudara kami yang butuhkan di tengah-tengah pergumulan kehidupannya. Sebentar kami akan mendengar sabda-Mu, Tuhan tolong kami, firman yang akan kami dengar dan renungan bersama, Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerti. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti dalam setiap bagian sabda-Mu, terlebih kami juga dimampukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Injil Yohanes pasal 13, Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14 dan 15. Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 dan 15 saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan terus berjuang untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi diberi tema teladan Kristus. Saudara, di kamus umum kita kata teladan itu artinya contoh, sesuatu yang patut ditiru karena baik kelakuannya, perbuatannya, perkataannya. Nah, sebenarnya apa yang waktu itu diinginkan oleh Yesus terhadap para murid? Saat itu para murid sedang ramai memperbincangkan, bahkan di antara mereka saling berebut pengaruh. Mereka ingin menjadi yang terkemuka di antara yang lainnya. Mereka ingin dihormati yang lainnya. Sehingga rendah hati itu sesuatu sikap yang lemah. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang revolusioner. Dia menyatakan merendahkan diri di hadapan orang-orang sebagai wujud sikap rendah hati. Dalam tradisi Yahudi, ketika ada perjamuan maka orang yang paling muda, orang yang rendah statusnya yang melayani. Ketika ada pertemuan maka orang yang statusnya rendah itu yang melayani. Dan Yesus melayani murid-muridnya untuk membasuh kaki murid-muridnya yang seharusnya bukan dia. Dia tidak mempertahankan kedudukannya sebagai Tuhan dan Guru, tetapi kemudian dia rela dengan rendah hati merendahkan dirinya, melayani setiap orang, dan itu adalah para murid. Tuhan ingin agar kemudian para murid meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus dalam kehidupannya, dan mereka tidak lagi saling berpengaruh, mempengaruhi, saling ingin jadi yang terbaik, terkemuka, terbesar, tetapi mereka saling peduli bersama satu dengan yang lainnya. Sementara dalam kehidupan kita sehari-hari kita diajak untuk kemudian menghayati betapa Tuhan Yesus telah memberikan teladan pada kita dalam kebersamaan kita. Apalagi dengan situasi sekarang ini di mana pandemi virus corona COVID-19 kita rasakan menjadi sesuatu yang terus harus kita perjuangkan. Tidak jarang kita kemudian terjebak untuk kemudian lebih mementingkan diri kita sendiri, tidak peduli dengan sesama kita dan orang lain. Pada sesungguhnya agar kita bisa memutus mata rantai virus corona kita harus bersama-sama, bekerja sama. Dari firman ini kita diajak untuk kemudian yang pertama rendah hati, saling melayani satu dengan yang lainnya. Kita dipanggil untuk kemudian tidak lagi egois mementingkan diri kita sendiri, kepentingan kita, dan mengabaikan kepentingan orang lain. Justru kita dipanggil untuk kemudian peduli dengan lingkungan di mana kita berada. Dalam keluarga, di tempat kita bekerja, di gereja,
di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang semakin melemah, kita butuh untuk dukungan orang lain, bahkan kita juga mendukung orang lain agar kemudian mereka pun juga dikuatkan dengan sesuatu seperti itu. Oleh karena itu, kita diingatkan bagaimana kemudian rasa peduli kita itu nampak dengan sikap rendah hati, rela merendahkan diri di hadapan sesama. Yang kedua, kita diingatkan bahwa Kristus telah memberikan teladan bagi kita dalam hidupnya. Dia tidak mempertahankan jabatannya, kekuasaannya, kemuliaannya, rela menjadi pelayan atas yang lain, atas murid-muridnya. Betapa kita senantiasa diingatkan, kita dipanggil untuk kemudian melayankan kasih Kristus atas kehidupan ini di tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini. Sehingga kita lagi mementingkan kelompok-kelompok. Kita harus semakin melihat betapa kepedulian kasih Kristus itu kita wujudkan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Agar kemudian kita bisa melihat betapa sesungguhnya karya Kristus bagi kehidupan ini dengan rela mati di kayu salib dan bangkit pada yang ketiga menyelamatkan dunia. Dan kita dipanggil hadir di tengah hidup ini agar kemudian kita juga bisa mewartakan kasih itu bagi sama di mana kita ditempatkan. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang meladan Kristus dalam kehidupan kita. Rendah hati, peduli pada sama. Teruslah berjuang, Tuhan berkati kita semua. Amin. Saya teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami menyadari acap kali kami masih sering menempatkan kepentingan kami di atas kepentingan yang lainnya. Sering kami egois, mementingkan diri kami sendiri. Sementara lingkungan di mana kami berada, sekitar kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa negara kami membutuhkan pertolongan, kepedulian, kerjasama, peran setiap kami. Bapak, di dalam segala keterbatasan yang ada, sambil kami juga menjaga diri kami agar kami tidak terdampak oleh virus corona, tolong kami Tuhan agar kami juga dimampukan untuk ambil bagian di dalam upaya untuk memutus mata rantai virus corona ini melalui setiap peran yang kami lakukan. Mohon berkat untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, dengan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada yang terus berjuang untuk mengupayakan agar virus corona segera bisa diberantas dan kami kembali hidup normal seperti sedia kala. Tolong kami Tuhan agar kami boleh ambil bagian di bagian manapun di mana Engkau tempatkan setiap kami. Mohon berkami juga untuk kehidupan gereja Tuhan dimanapun berada. Terkhusus gerejamu di sini, Gereja Kristen Jawa Ndamaicu. Berkati kami Tuhan agar kami juga saling peduli satu dengan yang lainnya, merasakan pergumulan penderitaan sama kami, saudara kami, dengan menunjukkan peran kami, dukungan kami, bahkan bantuan kami bagi yang membutuhkan. Tuhan, kiranya apa yang Engkau berikan pada kami, Tuhan mampukan kami untuk boleh mengambil bagian dari pekerjaan-Mu di tengah kehidupan, agar gerejamu, meskipun kami harus menghentikan sementara untuk kegiatan-kegiatan kami, namun kami terus bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya melalui berbagai upaya yang kami lakukan. Kiranya melalui ibadah di rumah, melalui PA di rumah, melalui renungan-renungan yang kami kirimkan untuk menguatkan satu dengan yang lainnya, memampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini sama saatnya kembali kondusif karena berkat dan pertolongan-Mu. Kami sungguh yakin Engkau menyertai, melindungi, memelihara dan berkati kami semua, agar kami senantiasa terus menghayati akan pemeliharaan dan penyertaan-Mu, agar semua kami dalam keadaan baik sampai semua kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Demikian juga ketika kami boleh ambil bagian melalui kepedulian kami dengan sama, melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Demikian juga aksi puasa Paskah yang telah kami lakukan. Bapa berkati agar menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang terus berjuang untuk melakukan kehendak-Mu.
Mampukan gereja Tuhan untuk mengelola dengan baik, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Bapa, kami menyerahkan doa ini, demikian doa saudara kami yang ada di rumah masing-masing, dalam anugerah dan berkat-Mu. Ampunkan kekurangan dan dosa-dosa kami. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menyerahkan semuanya dalam berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan satu komitmen. Karena kasih-Nya, kita beroleh anugerah keselamatan dalam kehidupan kita. Dan mari kita berjuang untuk meneladani Tuhan Yesus dalam hidup kita dengan berbagi kasih bagi sesama, mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian dunia. Amin. Kita bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, Karena Kasih-Nya Padaku. mengakhiri ibadah ini dan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya teladan Kristus menyemangati dan menjiwai kehidupan kita. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menghidupi kehidupan saudara sampai sekarang ini, dan oleh pimpinan Roh Kudus menjiwai kehidupan saudara dengan meneladani Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, ibadah telah selesai. Mari kita kembali menjalani kehidupan sehari-hari dalam anugerah dan penyertaan dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 344 bait 1. Ingat akan nama Yesus.